Selamat siang buat rekan-rekan media yang saya hormati. Saya Fahmi Bahmid, advokat dan kuasa hukum Mbak Lintang dan juga Mas Bagus. Dengan hari ini saya hanya memberikan informasi yang sangat menggembirakan, di mana sejak tahun 2021 ya, sejak tahun 2021 itu Mbak Lintang berjuang untuk mendapatkan keadilan atas sebuah proses hukum di mana ada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Nah, seperti itu kejadiannya terkait dengan bansos. Bansos itu terjadinya di tahun 2021. Ya, seperti itu. Nah, dalam proses yang kami terima pada tanggal 29 Agustus 2024, kami mendapatkan dokumen yang surat yang sangat menggembirakan, di mana adanya sebuah kepastian hukum yang diberikan oleh Polda Metro, dalam hal ini Kapolda dan Dirkrimum, itu telah memberitahukan kepada Mbak Lintang bahwa seseorang yang telah dilaporkan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan juga turut serta membantu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372, junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUH Pidana telah menjadi tersangka. Inisialnya saya tidak perlu sebutkan, silakan Anda cari informasi itu secara detail di Polda Metro Jaya. Saya pikir itu yang terpenting terkait dengan bansos dan bagaimana ceritanya. Ini panjang karena selama ini tersangka ini berkali-kali melaporkan Mbak Lintang. Tapi laporan-laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang ada, alhamdulillah sudah dibuktikan semuanya. Dan saatnya saat ini seseorang yang selama ini selalu melaporkan Mbak Lintang sudah menjadi tersangka. Saya pikir seperti itu, Mbak ya. Bang sendiri tersangka ini seorang public figure kan? Public figure. Yang jelas tersangka ini public figure yang selama ini selalu menggebu-gebu melaporkan Mbak Lintang. Baik di Polda maupun di Polres, bahkan barusan aja juga melaporkan. Seperti itu. Jadi saya tidak perlu sebut inisialnya, yang jelas dia public figure dan berkali-kali melaporkan Mbak Lintang. Nah, ini ada dokumen. Nanti biar saya akan perlihatkan pada wawancara selanjutnya. Yang jelas seperti itu kejadiannya. Mungkin Mbak Lintang bisa menjelaskan tentang proses kejadiannya berawal dari mana. Di sini ada Mas Bagus yang merupakan orang yang pertama kali memahami persoalan ini. Seperti itu ya Mas Bagus. Ya. Bu Lintang atau Mas Bagus boleh sedikit di recall sedikit. Rasanya dulu Bu Lintang lah. Iya, awal-awal. Surat kita dari sekolah. Surat penetapan tersangka. Pemberitahuan penetapan tersangka. Ada seseorang yang tersangka. Perjuangannya mulai tahun 2021 sampai berapa sekarang? Berapa tahun? 2024. Perjalanan yang panjang. Sebenarnya kita tidak mau memperpanjang masalah ya, karena kita dilaporin terus seolah-olah si tersangka ini korban, akhirnya kita bikinlah laporan baru. Bagus ini. Ayo. Dulu udah lengkap. Udah lengkap dulu. Malah dulu kita dilaporin habis bikin. Jadi prosesnya itu ada seseorang datang ke Mas Bagus, dia membawa SPK, kalau Ya. tidak salah seperti itu. Di tempat ini. Di tempat ini juga kejadiannya, makanya preskonnya di sini. Nah, pada saat itu Mas Bagus mencarikan siapa yang bisa menjadi penyandang dana dalam satu persoalan itu. Dalam proyek ini Mbak Lintang lah yang pertama diminta tolong oleh Mas Bagus. Nah, seperti itulah kejadiannya. Nah, ini sudah mengeluarkan uang, ada beberapa juga dapatkan pinjaman, tapi ujung-ujungnya Mbak Lintang lah yang dilaporkan di kepolisian dan beberapa kali. Jadi ada di Polres Jakarta Pusat seperti ini, kan ada di Polres Jakarta Pusat nih. Kita dilaporin di nggak hanya sekali, Banyak. dilapornya berkali-kali ada. Ada di Polda Metro, ada di Polres Jakarta Pusat. Seperti ini Polres Jakarta Pusat, walaupun yang melaporkan itu inisialnya beda, tapi terkait dengan persoalan bansos tahun 2021, seperti itulah.
Bang, mungkin Mas Bagus boleh cerita sedikit. Kalau dia yang ahli. Awalnya gimana Mas Bagus? Apa itu ya? Bu Lintang bisa terjebak Kejadiannya seperti Tahun itu? 2021 aja. Bulan apa? Bulannya lupa. Bulannya tahun kerugiannya berapa sih? 2021. Nilai kerugiannya 40 miliar, 40 hah? 40 miliar kita udah cicil, Tinggal 28. tinggal 28 miliar. Tanggal berapa? Aku biar kita langsung aja. Kau tahu tanggalnya soal aja kan? Tanggal tahun 2021 Enggak, Mas. tanggalnya di sini. Tanggalnya di sini lupa aku. 14 September ya? Kayaknya ya. Kalau laporan kita Enggak, lagi dekat di sini sama tadi. Ini kita lapor ini enggak? SPK-nya aja lupa aku, Mas. Terus tahun 2021 tahunnya tanggal Tahun. 15 bulannya September lupa. bukan Mas Agus? Hah? Seperti Iya, 15 September. September Mungkin 2020. kayaknya. 12 September. 15. Mas Agus. Jangan sebut nama ya. Iya. Ya. Jangan sebut. Jadi 15 September tersangka itu ke sini. Datang ke sini, di ujung situ dia datang ketemu saya juga baru pertama kali itu dikenalkan. Yang kenalkan namanya Toha, Andi Gunawan sama Sigit. Tiga orang itu datang bahwa tersangka itu butuh modal. Akhirnya saya kenalkan ke Mbak Lintang. Nah itu ceritanya. Makanya dari perkenalan itu Mbak Lintang sepakat, oh ya ngasih duit. Malam itu kita ngasih duit 3M. Akhirnya kita modalin lagi 37M untuk beli barang. Ternyata di proses berikutnya dari 37M yang kita kasih ke dia itu digelapkan. Ya, silakan. Ada penggenapan. Jadi Mbak Lintang, saya sama Mas almarhum Mas Danang transferlah ke rekening yang 37 itu transfer ke beberapa vendor atas perintah tersangka itu. Ternyata dari 37 itu ada yang digelapkan. Ya, Itulah yang membuat dia tersangka di Polda Metro. Ya. Balintang mungkin awal bisa mempercayai TSK ini gimana Mbak? SPK. Dia menunjukkan draft SPK pada waktu itu. Mungkin ada iming-iming? Oh, ada iming-iming menjanjikan keuntungan margin yang bagus. Gitu. Berapa persen? Waktu itu pembagiannya 6 total kontraknya 60 Proyeknya miliar. 60M, dikurangi modal 40, sisa 20. Nah, Ke Mbak Lintang dapat 60% ya Mbak? 60%. 60%, berarti Mbak Lintang untuk 12M. Dari 20M tadi, 8M-nya di pihak tersangka itu. Ya. Itu ceritanya. Itu cerita indahnya. Cerita indahnya. Katanya malah rugi ya? Kenyataannya rugi kita bayar ke pinjam Capital. FS Capital. Itu yang memberikan pinjaman. FS Capital memberikan pinjaman dengan avalisnya, bahasanya avalis adalah Mbak Lintang Sebagai kuarantor sebagai garantor. dari Nah, pinjaman 40 miliar. Oh, bukan uang pribadi ya? Yang 3 miliar uang pribadi. uang pribadi. Mbak, terakhir ketemu atau komunikasi mungkin kapan? Waktu konfrontir di PMJ bulan apa bang? Konfrontir 2 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sampai di konfrontir. Ada Ada apa mungkin ada obrolan apa mungkin Mbak saat ketemu sama TSK? sebelumnya? Ya TSK-nya merasa nggak ada salah, merasa dirinya benar, merasa dia korban. Tapi waktulah yang menjawab akhirnya. Jadi dari laporannya dia beberapa kali melaporkan, termasuk melaporkan melakukan penggelapan atas BPKB, akhirnya di SP 3. Semua itu yang dilaporkan Mbak Lintang. Mbak Lintang nggak diem-diem aja, tapi dia akhirnya membuatkan laporan dan alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup panjang mencari sebuah keadilan pada tanggal 29 September dengan hasil gelar perkara berdasarkan penetapan tertanggal 29 Agustus atas nama tersangka, dia ditetapkan menjadi tersangka. Nah, jadi saya mendapatkan surat ini karena surat ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tembusannya kepada Mbak Lintang, sehingga kami mendapatkan dokumen ini adalah dokumen resmi dari penyidik. Lebih detailnya, lebih bagus kalau ditanyakan kepada penyidik pada respon. Bang, kapan mungkin bakal dipanggil Bang tersangka? Pasti dipanggil dan pasti dipanggil itu. Jadi kalau dia tidak datang 1 kali 2 kali mungkin ketiga kali tampak. Dan
Dan itu adalah proses hukum, jadi bukan kemauan penyidik tapi pihak yang berbicara. Hukumnya seperti itu. Jadi seseorang apabila dipanggil menjadi tersangka ataupun dipanggil sebagai saksi ada perbedaannya. Kalau seseorang menjadi tersangka sekali dipanggil korban diambil paksa, gitu. Artinya dibawa dengan cara paksa untuk hadir setelah itu proses persidangan. Di dalam pasal ini pasti ditahan karena pasalnya adalah pasal yang bisa ditahan. Seperti itu. Itu keberadaan tersangka sudah diketahui. Kalau tersangka ada di Jakarta, dia nggak kemana-mana. Teman dia posisinya di mana saya tidak tahu karena kami tidak pernah tahu tempat tinggalnya yang kami dapatkan. Itu menjadi kewenangan penyidik lah ya untuk mencari dia ada di mana. Yang jelas hukum di Indonesia apabila seseorang dipanggil wajib hadir. Itu saja. Kalau dia tidak hadir pasti akan dilakukan upaya paksa. Jadi kan ada kerugian kan ketika diduga tidak bersalah, dan dilaporin beberapa kali ada kerugian nggak sih? Kan selalu dilaporin Kerugian ya. apa nih? Maksudnya apa? Dalam waktu segala macam. Ya rugi banget. Sangat-sangat rugi. Kali di BAP setengah sehari ya. Sekali di BAP sehari waktu udah hilang. Terus juga dipublish ke media. Sama dia dipublish ke media seolah-olah kita penipu. Dia kan ada YouTube. Ada YouTube-nya, seolah-olah kita itu penipu. Makanya dia seolah-olah menjadi korban. Jadi ngomong di YouTube sendiri tuh. Ketika Mbak Lintang diperiksa gitu. Enggak, ada YouTube-nya dengan siapa ya, lupa ya. Ada dia bicara Ada di YouTube. bicara bahwa kita itu komplotan penipu. Ada kok penipu kita. Mbak, mungkin yang paling diharapkan apa sih? Tersangka di penjara atau mungkin uang kembali apa seperti apa? Ya diharapkan dia di penjara. Saya kalau nggak uang kembali saya udah enggak lah. Udah semua udah terselesaikan. Harapannya dia di penjara sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi nggak menerima upaya damai ya? Enggak, udah tutup. Ada berapa korban bang? Banyak yang dilaporin dari grup kita. Yang dilaporin itu cuma kalau terkait dengan bansos yang SPK tersebut mungkin lebih bagus supaya kita nggak salah ya, karena itu yang bisa menjelaskan itu adalah dari pihak pemerintah tidak di bansosnya itu apakah sesuai atau tidak atau bagaimana atau ada atau tidak itu mereka yang jelas. SPK itulah yang menyebabkan seseorang tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu seperti itulah, dan itu adalah bagian dari unsur tindak pidana. Bang, dengan sudah jadinya TSK ini sudah ada pihak dari sana menghubungi abang etikat baik gitu bang untuk berdamai mungkin atau seperti apa? Bukan nggak ada ya, pun seandainya dia datang saya pikir pintu bukan lagi ditutup, sudah digembok, tidak mungkin bisa terbuka lagi. Persoalan ini kan karena persoalan ini udah berlarut-larut setiap tahun dan kita yang selalu menderita dibuat dengan persoalan ini. Berarti sudah ditetapkan jadi tersangka di Polda bang ya? Di Polda Ya, Metro. Polda. Jadi silakan dia masuk kepada unit Krimum ya, dari unit Reserse Tindak Pidana Umum. Itu bisa langsung tanyakan aja ke sana. Seperti apa yang jelas pelapornya adalah Mbak Lintang. Jadi Anda dengan dasar pelapor itu Anda bisa telusuri lebih lanjut seperti itu. Bang, ini kami figur kah atau mungkin atlet, Atau mungkin pengusaha, namanya barangkali langsung atau mungkin. Yang jelas dia public figure. Yang jelas public. Apakah dia public figure juga pengusaha? Ya ini kan bagaimana nanti rekan-rekan media bisa menelusurinya. Yang jelas public figure. Pemain Karena FTV bukan? Ya. sepertinya dia pemain FTV. laki-laki atau perempuan bang? Perempuan. Perempuan. Lebih bagus Anda saya kasih seperti ini supaya ini menjadi bahan lagi untuk Anda mencarikan berita. Kalau sudah saya jelaskan semua, tidak ada lagi. Inisial bang, inisial mungkin bang sedikit. Inisial aja bang. Jelas ini sudah banyak tahu. Ya jadi ya inisial aja mungkin bang. Tidak perlu saya kasih inisial. Yang jelas saling pelapor ini sudah cukup lama dan berita ini udah lama. Sejak 2021 ini sudah menjadi berita. Artinya dia yang selalu menjadi korban. Dan saat inilah kita buka bahwa Mbak Lintang yang berjuang sejak tahun 2021 itu akhirnya diberikan keadilan oleh Polda Metro. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana akhirnya ditetapkan menjadi tersangka seperti itu. Inisial M. Inisial bukan bang? Jadi masalah bang ya? LN bukan bang? Ini kan sudah jadi Oh iya bang, sudah TSK kan bang mungkin? menetapkan. Iya. Pak, ini Masalah bang. inisial aja bang. Jadi masalah bukan Iya bang. benar bang. Enggak.
LM, oke. Iya. Berarti Yang dari mulia. Udah mulia. Oke. berarti dari Martella Bang ya? Iya. Tanya Itu kita udah Tersebut udah nama tersangka, PT-nya Bang. apa? PT apa sih? Apa sih? Lupa kemarin. MCP, MCP. Bidang usahanya kan Bidang pengadaan. Pengadaan. katanya sih pengadaan. Ya begitu tanya langsung. Iya. Karena susah saya ngomong. Karena yang jelas public figure, kalau itu tidak bisa disangka lagi. Public figure itu lebih gampang kita mendapatkan informasi dibanding Anda tanya dia pengusaha atau bukan. Oke. Bang, itu kerjasamanya baru kali ini atau sebelumnya udah pernah, Bang? Tidak pernah tahu, tidak pernah kenal. Tiba-tiba datang seseorang menemui Mas Bagus, dia bawa SPK, proyek pengadaan, dia butuh ada seseorang yang bisa memberikan bantuan supaya proyek ini berjalan. Itulah seperti kejadiannya. Datangnya di sini juga. Berarti pada saat itu tertarik dengan SPK atau public figure-nya? SPK SPK lah. dong, Kan iming-iming ada cuannya. keuntungan, kan ada cuannya 12 miliar. Berarti pada saat itu belum tahu kalau di artis. Belum, saya belum. Belum. Cuannya 12 miliar kerja sebulan. Menarik sekali. Covid lagi. Itu pas COVID lagi ganas-ganasnya. Iya. Ada di sini, makan di bawah juga seperti yang kita tadi lagi santai. Mbak, itu ada yang mengenalkan atau memang kebetulan gimana sih, Ada Mbak? yang mengenalkan. Oh, ada ya? Datang ke sini dengan membawa draft SPK. Pak, tapi akhirnya yang mengenalkan itu kakaknya sekarang berhubungan nggak sama dia yang jual ini? Boleh ngomong sedikit, tanggal 25 September itu kan Bueno transfer uang. Tanggal 27-nya tahu SPK itu palsu. Tahunya dari mana? Nah, Ada salah satu kawan, datang salah satu kawan menerangkan bahwa SPK itu palsu. Mana, Mbak? Karena kalau dasarnya apa? kalau apa? Lihat depan, Mbak. Akhir kita cek ke Pemda bahwa Pemda nggak pernah Pemda mengeluarkan dokumen itu. tidak pernah mengeluarkan dokumen dan pengadaan dari Pemprov DKI itu tidak pernah ke perorangan, pasti ke BUMD-nya DKI. Kayak ke Pasar Jaya, kayak gitu contohnya. Berarti kan sudah sempat dibelanjakan tuh Bu ya? Oh, dia dibelanjakan semua. Lalu akhirnya di buyback atau seperti apa sih Bu? Loh, kita minta di buyback, dia nggak mau. Nggak mau. Karena ternyata ada yang digelapkan tadi. Iya. Dia dapat fee dari situ ya? Dapat itu. Dari buyback itulah masalahnya. Masih banyak lah yang kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi masih banyak lagi unsur-unsur penggelapannya masih banyak. Tapi kita udah cukup lah semuanya. Dengan ditetapin tersangka dengan bukti ini udah cukup puas, ya kan Mas? Wah, menunggu keadilan 3 tahun setengah. Iya. Jadi memang kita minta tolong teman-teman. Kalau kerugian sendiri, Pak, ada material dan imaterial sendiri totalnya gimana? Ya Pak. kita dari yang sisa itu ya kita yang selesaiin. Bahkan kita digugat secara perdata di PN Tangerang sama RN pertamanya. Sama tersangka ini kita digugat. Harus mengembalikan berapa? 30 Enggak, 100 miliar. 100 miliar. Kita harus ganti rugi ke dia 100 miliar. Akhirnya gugatan dia kalah kan? Kalah gugatan. Ini orang agak ada gila-gilanya dikit. Lalu nasib jaminan BPKB ini dia yang dijaminan ke itu seperti apa Bu? Itu kan yang kemudian menjadi alasan dia melaporkan penggelapan. BPKB-nya udah ada sama dia. Walaupun kita pegang BPKB kan kita nggak bisa jual. Nggak ada barangnya, mau diapain? Ya kan? Nggak ada barangnya, mau diapain BPKB? Dan Itu dikembalikan langsung ke dia atau? Udah Udah diserahin. dikembalikan sama Langsung. Polres Jakarta Pusat. sama Polres Jakus dikembalikan. Udah selesai lah itu. Udah selesai. Mbak, Bang, sebelumnya dana yang sudah disalurkan itu udah nyampe nggak sih ke bansos gitu? Sebelumnya apa? Karena SPK-nya Sebagian? palsu, SPK-nya kan palsu. Oh belum, tapi belum ada yang pernah mungkin separuh apa disalurkan nggak nyampe. Nggak ada, sampai gudangnya si tersangka aja barang-barang. Kita beli, kita transfer ke vendor-vendor, dari barang itu dikirimlah ke gudangnya tersangka. Tuh ceritanya. Bang, akhirnya jadi sampai 3 tahun tuh apa, Bang? Yang bikin Proses Pak. Cepet banget nih alot nih, Bang, apa gimana sih?
Satu Dia COVID. terlalu pintar. Oh, satu COVID. COVID juga menentukan proses hukum. Jadi yang kedua kan saling lapor-melapor nih, ada saling lapor, dia juga melaporkan cukup banyak. Jadi setiap mungkin proses berjalan dia juga ngomong, saya juga melaporkan. Jadi akhirnya penyidik juga harus objektif dong melihat masalah ini. Jadi diikutin sama penyidik. Sampai putusan pengadilan pun kita bawa, ini loh seperti ini putusannya. Jadi nggak ada. Jadi selama ini siapa yang dihukum ini dalam putusan pengadilan jelas. Jadi kalau proses ini panjang, itu memang satu ada COVID yang memang itu menjadi bencana. Ya, yang kedua memang ada saling lapor-melapor di mana penyidik harus objektif terhadap sebuah kasus. Dia nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Kacamatanya harus jelas, kacamata tidak melihat sesuatu. Ya, inilah proses berjalan. Setiap diproses pasti dia bawa tangkisan. Tangkisannya adalah saya juga melaporkan Mbak Lintang. Mbak Lintang dilaporkan penggelapan segala macam karena ini kan saling lapor. Nah, pada saat ada situasi saling lapor, penyidik harus objektif. Alhamdulillah dalam proses yang cukup panjang ini kebenaran itu terungkap. Dia akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Itulah prosesnya kalau Anda tanya kenapa. Per kapan Bang ditetapkan jadi tersangka? Kalau dalam surat ini penetapan tersangkanya 29 Agustus 2024. Baru berapa hari lalu ya? Yang baru berapa? Dan kami terima surat ini secara resmi. Surat ini ditujukan kepada Mbak Lintang selaku pelapor. Jadi aturan mainnya seperti itu sehingga kami punya dokumen resmi negara. Ya. Kalau laporan dari dia sendiri gantung. SP3. Oh, sudah oke. Jadi itulah yang dijadikan senjata untuk saling menangis. Jadi termasuk kita pernah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, sekarang ada di Polda, ada macam-macam. Dan alhamdulillah itu setelah kita jelaskan di SP3 semua. Dan dialah yang saat ini menjadi tersangka. Ya ikutin prosesnya, jangan kemana-mana. Dan dalam tindak pidana penipuan penggelapan junto 56 ini ancamannya itu pasalnya bisa ditahan. Jadi di dalam KUHP itu ada pasal yang memang menyebabkan seseorang bisa ditahan. Jadi jangan dianggap bahwa karena ancamannya tidak di atas 5 tahun tidak ditahan. Ada beberapa pasal yang mengatur bahwa beberapa tindak pidana tertentu yang dicantumkan dalam KUH pidana itu bisa ditahan. Salah satunya penipuan penggelapan. Walaupun maksimalnya adalah 4 tahun. Ya, jadi biar paham supaya kita jelas semua hukum yang berlaku, hukum acaranya seperti itu. Jadi termasuk pidana murni nggak sih? Ini pidana murni. Jadi masuknya makanya pidana umum ya, bukan pidana murni. Pidana umum karena ada pidana khusus. Nah, pidana khusus itu salah satunya adalah narkoba, korupsi dan segala macam. Ini pidana umum karena masuknya di KUH pidana. Di undang-undang KUH. Bang, dari kacamata Abang sebagai kuasa hukum, tersangka ditetapkan sebagai tersangka ini bisa nggak sih upaya banding? Itu bukan, nggak bisa. Jadi di dalam proses penetapan itu yang bisa dilakukan adalah mengajukan pra peradilan. Beda kalau Anda katakan banding itu adalah hal-hal yang terkait dengan putusan di pengadilan. Jadi ini bukan putusan pengadilan, adalah penetapan. Di dalam KUHP itu upaya hukumnya adalah apabila seseorang ditetapkan menjadi tersangka, dia berhak kalau memang dia bisa mengajukan upaya hukum adalah pra peradilan. Pra peradilan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ada syarat-syarat yang cukup pelik, yang cukup rumit dan susah untuk dilaksanakan. Artinya seseorang mengajukan pra peradilan itu sulit untuk mendapatkan kemenangan karena ada syarat khusus untuk seseorang mengajukan pra peradilan di Mbak, tadi